Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani. Saya dari Universitas PGRI Madiun dari Prodi Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah salah satu masalah serius yang sering kita hadapi di masyarakat sekitar. Masalah tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga merugikan masyarakat sekitar. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menegaskan bahwa yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak yang melakukan tindak pidana harus ditangani oleh sistem peradilan yang khusus untuk anak-anak, agar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anak tersebut dan menghindari terjadinya tindak pidana di masa depan. Namun masih banyak masalah yang dihadapi dalam penerapan undang-undang sistem peradilan pidana di Indonesia. Masalah tersebut antara lain kesulitan mendapatkan data dan informasi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, kurangnya jumlah pelindungan anak dan menandai, serta minimnya anggaran yang disediakan untuk menjalankan sistem peradilan pidana khusus anak-anak. Dilema dalam masyarakat kita, anak-anak yang terlibat dalam pidana seringkali dianggap sebagai pengganggu ketertiban sosial dan potensi menjadi ancaman bagi masyarakat. Namun di sisi lain, anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya menghadapi dilema yang kompleks. Mereka terjebak antara konsekuensi dan tindakan mereka dan memikul tanggung jawab memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang salah. Di sisi lain, anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih dalam pertumbuhan, perkembangan, dan memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang dewasa. Namun, di sisi lain, hukuman ini dapat mencakup pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti dijebloskan ke dalam penjara atau pusat permasyarakatan. Dalam situasi seperti ini, anak-anak sering mengalami dilema dalam memahami perbuatannya. Cara mengatasi masalah yang mereka hadapi. Beberapa anak mungkin merasa putus asa dan terjebak dalam lingkaran kejahatan. Selain itu, masalah anak yang berkonflik dengan hukum seringkali disebabkan oleh faktor-faktor sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, kurangnya peduli dari keluarga, serta kadang menggunakan atau memakai narkoba sehingga dapat menyebabkan anak itu melakukan kasus tersebut. Faktor ini dapat memperburuk situasi dan membuat dilema anak semakin rumit. Bagaimana agar menyelesaikan dilema anak-anak yang berkonflik dengan hukum? Solusinya tidaklah mudah, namun kita perlu bahwa penanganan masalah ini harus diperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak, seperti faktor yang mempengaruhi situasi mereka, apa saja. Kita harus melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di lingkungannya. Kita harus memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak tersebut, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri sendiri. Selain itu, sistem peradilan pidana harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, agar mereka tidak mengulangi lagi untuk selanjutnya atau untuk masa depan yang akan datang. Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial yang mendasar juga harus dilakukan agar masalah anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikurangi. Dalam menjawab dilema anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada solusi instan yang diaplikasikan. Namun tidak ada upaya yang tepat dan konsisten dapat membantu anak untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi kembali ke jalan yang benar. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana khusus untuk bersifat rehabilitatif dan tidak bersifat retributif. Tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk anak-anak bukanlah menghukum anak, tetapi memberikan perbaikan kepada anak tersebut agar tidak melakukan di masa yang akan datang, atau dia akan memperbaiki kesalahannya dia agar dia tidak mengulangi lagi ke
masa depannya dia, agar masa depannya dia itu aman dan seperti seperti yang dia inginkan. Peran dari orang tua dan masyarakat sekitar penting dalam kasus tersebut. Pentingnya yaitu mencegah terjadinya anak berkonflik dengan hukum. Agar tidak mengulangi lagi, orang tua harus mengawasi anak-anak mereka agar baik dan memberikan bimbingan yang tepat. Sedangkan guru harus memberikan pendidikan yang bermanfaat atau pengarahan yang agar dia memiliki keinginan untuk berfokus kepada masa depan tersebut. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya anak berkonflik dengan hukum tersebut dengan cara memberikan informasi, memberikan bantuan, dan lain-lain. Dengan demikian, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Hal ini akan memperbaiki perilaku anak dan menghindari terjadinya tindak pidana di masa depan. Pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan generasi yang cerdas, tangguh, dan beretika. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.